Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kita akan belajar tentang akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi akar. Berdasarkan asalnya itu ada akar primer, di mana akar primer itu dia itu seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer, yaitu yang disebut dengan akar sekunder. Di mana itu akar pertama yang tumbuh dari lembang yang terkandung di dalam biji. Struktur akar, gitu kan? Di mana di sini ada gambar, ini adalah akar primer dan yang ini dia itu adalah akar sekunder. Nah, ini kalau kita lihat ujung akar, gambarnya dia begini. Kemudian itu bagian-bagian akar ada endodermis, kan bagian-bagian itu ada epidermis, endodermis, stele, gitu kan. Sekarang kita akan bahas mengenai endodermis akar. Dia terdiri dari selapis sel yang tebal. Sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus atau lignin. Fungsinya mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Kemudian ada silinder pusat atau stele akar, tersusun dari perisikel, kemudian xilem dan floem. Perisikel atau perikambium itu berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping, di mana lapisan terluarnya itu terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Xilem itu yang disebut dengan pembuluh kayu, fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Floem itu adalah pembuluh tapis, fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Maksudnya di sini seluruh tubuh itu adalah seluruh tubuh tumbuhan. Penampang akar monokotil. Kemudian ini penampang akar monokotil ya. Kemudian ada penampang akar dikotil. Jadi kalian bisa membedakan. Nah, ini kalau dikotil itu ada silam di sini, kemudian ada floem. Nah, struktur luar akar, kita akan bahas mengenai batang. Struktur luar batang berdasarkan keadaannya itu ada batang tumbuhan herbal dan ada batang tumbuhan berkayu. Kalau tumbuhan herbal itu cirinya lunak, berwarna hijau, jaringan kayu sedikit atau tidak ada, ukuran batang kecil dan umumnya relatif pendek. Contohnya jagung, bunga matahari, bayam, dan kacang. Batang tumbuhan berkayu itu keras, umumnya relatif panjang, terdapat lentisel, gitu kan. Kulitnya agak tebal, jadi kulit kayu agak tebal. Itu adalah batang tumbuhan berkayu. Nah, struktur dalam batang, ya, ini. Jadi yang ini adalah batang dikotil, yang ini batang monokotil. Yang membedakannya apa? Kalau dikotil itu dia itu ada kambium, kemudian itu floem dan xilemnya dia berbentuk lingkaran. Itu ada korteks bagiannya. Kemudian di sini itu ada epidermis, ada korteks, kemudian ada endodermis, ada kambium, xilem, floem. Di sini ada epidermis, gitu kan. Sama juga ada epidermis, di sini
silemnya, di sini floemnya begitu. Nah, ini adalah batang berkayu. Nah, batang berkayu nanti ada floem sekundernya, ada kambiumnya, ada silem primer, ada silem sekunder, kemudian ada garis tahunnya atau growth ring, gitu kan. Ini bagiannya. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Kalau dikotil, batang bercabang-cabang, memiliki kambium sehingga batang dapat membesar atau disebut dengan pertumbuhan sekunder. Pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Kalau tumbuhan monokotil, batang lurus, tidak bercabang, tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Pembuluh angkut letaknya tersebar. Struktur dan fungsi daun. Ini gambar kloroplas dalam sel bawang. Bentuk-bentuk daun. Ya, di sini itu atau berdasarkan tulangnya dia. Di sini ada menyirip, ini menyirip, kan? Kemudian itu ada yang lurus. Atau di sini itu bentuk-bentuk daun ada lancel, ada linear lurus, gitu kan? Ada oval, bentuk-bentuknya. Nah, ini adalah daunnya. Struktur dalam anatomi daun. Yang pertama itu ada epidermis atas. Fungsi epidermis itu adalah melindungi bagian jaringan di bawahnya. Mau epidermis di akar, di batang, ataupun di daun. Jadi fungsi epidermis itu adalah melindungi bagian dalam jaringan. Kemudian itu ada epidermis bawah. Kemudian ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Fungsinya dia itu adalah sebagai tempat proses terjadinya fotosintesis. Kenapa? Karena di sini banyak sekali klorofil atau zat hijau daun. Kemudian ada jaringan bunga karang atau spon. Sama, dia juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tetapi untuk jaringan bunga karang itu sangat sedikit karena klorofilnya. Kemudian juga sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian itu ada stomata, ini tempat pertukaran gas. Kemudian yang ini dia itu adalah jaringan pengangkut, di mana ada silem dan floem. Nah, silem itu adalah mengangkut hasil air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau floem mengangkut sari-sari makanan dari atau hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada lapisan lilin atau kutikula. Sama di sini juga lapisan lilin atau dia kutikula. Nah, sekarang masuk ke bunga, struktur bunga yang lebih ada atau yang istilahnya itu lebih terlihat, itu kalian bisa amati bunga sepatu. Nama ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis. Bagian-bagian bunga. Nah, lihat di sini ada mahkota bunga. Ada benang sari, tangkai sari, ada kepala putih, tangkai putih, kelopak, gitu kan. Nah, mahkota bunga itu sebagai perhiasan bunga. Kemudian itu kalau putik itu adalah sel kelamin betina. Benang sari itu adalah sel kelamin jantan. Kelopak itu fungsinya untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih kuncup.
Benang sari, organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan. Letaknya mengelilingi putik, menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma atau polen. Bagian penyusunnya ada tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik letaknya bagian pusat bumi setelah benang sari. Organ perkembangbiakan betina membentuk sel telur. Penyusunnya kepala putik, tangkai putik, bakal buah, bakal biji. Struktur dan fungsi buah serta biji. Pembuahan adalah peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana ada partenokarpi. Itu adalah pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan. Bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Struktur dan fungsi buah. Berdasarkan perkembangannya, ada buah tunggal, ada buah agregat, ada buah majemuk atau ganda. Buah tunggal dibentuk oleh satu bakal buah, contohnya buah mangga. Buah agregat dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, contohnya buah sirsak, arbei, dan srikaya. Buah majemuk dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga, contohnya nanas, kelowi, dan buah nangka. Berdasarkan kandungannya, ada buah lunak, ada buah kering, ada buah sejati, ada buah semu. Buah lunak, bakal buah, dan bagian-bagian bunga akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji, contohnya apel dan jeruk. Buah kering, bakal buah membentuk pelindung yang keras untuk biji, contohnya kacang-kacangan. Berdasarkan asalnya, ada buah sejati, terbentuk dari bakal buah. Seluruh jaringannya berasal dari bakal buah, contohnya buah mangga, alpukat, semangka, dan pepaya. Yang kedua, buah semu, terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga, contoh arbe, apel, nangka, jambu, mede. Nah, ini adalah contoh dari bunga tunggal, buah tunggal, buah agregat, buah majemuk, buah sejati, dan buah semu. Buah terdiri dari lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Pada buah kelapa, ada lapisan luar, lapisan tengah. Lapisan luar itu adalah tipis dan mengkilat. Lapisan tengah disebut sabut. Lapisan dalam disebut tempurung. Pada buah mangga, lapisan luarnya kulit, lapisan tengahnya bagian manis yang kita makan, lapisan dalamnya tipis, keras, dan liat. Durian, rambutan, manggis, dan duku itu merupakan tangkai biji yang tumbuh menyelubungi biji menjadi jaringan yang tebal, berdaging, dan manis rasanya. Struktur dan fungsi biji. Alat perkembangbiakan generatif. Ada 3 bagian, kulit biji atau spermodermis. Pada angiosperma, tumbuhan biji tertutup, biji memiliki 2 lapisan, yaitu kulit luar yang tipis tetapi keras dan kulit dalam seperti selaput. Pada gimnospermae, tumbuhan biji terbuka, biji memiliki 3 lapisan. Lapisan luar yang tebal berdaging, lapisan tengah yang kuat keras dan berkayu, serta lapisan dalam yang tipis seperti selaput, contohnya biji melinjo. Nah, ini anatomi biji, ada yang monokotil, dikotil, dan gimnospermae.
Tali pusat itu bagian yang menghubungkan biji dengan papan biji. Jika biji salak, tali pusat lepas sehingga biji salak terlihat bekas yang disebut pusat biji. Inti biji, semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit terdiri dari lembaga, yaitu calon tumbuhan atau individu baru, dan putih lembaga, yaitu tempat cadangan makanan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.